Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Centang Hijau, kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan kontroversial, yaitu fenomena flexing. Flexing telah menjadi tren di media sosial terutama di Indonesia, di mana seseorang memamerkan kekayaan dan gaya hidup glamor mereka. Namun, dalam video ini kita akan melihat flexing dari sudut pandang yang berbeda, mengkritiknya, dan mengeksplorasi perspektif Islam tentang hal ini. Jadi, siapkan dirimu dan mari kita mulai. Di Indonesia, fenomena flexing telah merebak dengan cepat. Banyak orang berlomba-lomba untuk memamerkan kemewahan mereka di media sosial, seperti mobil mewah, perhiasan, liburan mewah, dan barang-barang mewah lainnya. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka sukses dan memiliki segalanya. Banyak orang yang terjebak dalam perangkap mengejar popularitas dan pujian dari orang lain, sehingga mereka menggunakan flexing sebagai cara untuk mencapai hal itu. Namun, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah popularitas semu ini benar-benar penting? Apakah itu membawa manfaat nyata dalam hidup kita? Orang-orang terdahulu bahkan rela berpamer ria hanya demi popularitas dan dielu-elukan. Namun, pada akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa selain kerugian dan murka Allah. Sobat Centang Hijau, kisah Qorun ialah salah satu bentuk peringatan Allah akan bahayanya sifat sombong. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan bahwa Qorun masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kaya, Qorun dikenal sebagai hamba yang soleh dan senantiasa taat pada ajaran tauhid. Singkat cerita, Qorun memohon kepada Nabi Musa agar diberikan kelimpahan rizki. Nabi Musa pun mendoakan, dan atas izin Allah, Qorun berubah menjadi hartawan yang memiliki segalanya. Namun, Qorun berkhianat dan menjadi angkuh, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 78. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Dia, Qorun, berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Atas keingkarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Qorun beserta seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Harits dan Bani Haritsah adalah salah satu kelompok yang dikenal gemar pamer. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Buraidah, kedua bani ini akan saling berbangga akan harta mereka masing-masing. Bahkan jika itu tidak cukup, mereka tidak segan mendatangi kuburan untuk memamerkan berapa banyak mayat dari tiap kelompok mereka. Maka turunlah surat Al-Takatsur sebagai peringatan atas tindakan mereka. Dalam Islam, flexing atau memamerkan kekayaan dengan sombong jelas-jelas dilarang. Al-Quran memberikan banyak pelajaran yang mengingatkan kita untuk rendah hati dan tidak membangga-banggakan kekayaan kita. Contoh teladan terbaik ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Rasul mengajarkan sifat zuhud dan qanaah sebagai pelindung angkuh dan ria. Abdurrahman bin Auf bahkan begitu risih ketika Rasul bersabda bahwa dia masuk surga dengan merangkak. Maka Abdurrahman bin Auf merelakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah demi memasuki surga seraya berdiri. Sifat zuhud adalah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya dari hati.
Sedangkan qanaah adalah rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakan, baik sedikit bahkan melimpah harta, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Sudah sepatutnya bagi kita agar menjaga diri dari sombong dan flexing, sehingga kita terhindar dari kerugian dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.